Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga karabata mana namare pada ini selalu diberi kesehatannya. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun ajaran baru, walaupun tahun ajaran baru pada tahun ini agak sedikit berbeda, di mana kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Meski demikian, kita harus tetap belajar, walau proses belajarnya berlangsung dari rumah saja. Semoga teman-teman yang menyimak video ini akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan. Amin. Dalam kehidupan ini, megalade perluan diobservasi. Besa asisungkungena budaya tetungke daerah. Besa fenomena alam yang pura kejadian, bahkan kejadian sosial di sekitar kita. Si are-are hasil observasi tentang objek media tersebut, ruleki mebu dan bagengaki di media elektronik maupun media cetak. Jadi tentunya laporan hasil observasi tidak begitu asing kok pada ide. Apakah kira-kira yang akan diagurui kuesunnya besa agar teks laporan observasi pekoga struktur pembangunannya, pekoga unsur kebahasannya yang ada dalam teks tersebut, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teks observasi. Jadi mari kita simak video ini sampai selesai ya. Jadi agar teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuai hasil pengamatan. Teks ini berisi klasifikasi tentang jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifat umumnya. Objek yang dimaksud yaitu taude, bendae, tumbuhan, hewan, dan berbagai peristiwa. Teks ini mengandung fakta, objek, dan sesuai kenyataan. Pengertian laporan yaitu cara komunikasi yang dilakukan oleh para ahli atau peneliti untuk menyampaikan informasi. Laporan ini dibuat segala macam dokumen yang berisi fakta-fakta dan informasi mengenai suatu masalah. Sedangkan definisi observasi adalah suatu alat yang digunakan atau yang dipakai sebagai pengukur tingkah laku individu atau suatu proses kegiatan yang sedang diamati. Menurut Margono, observasi artinya pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap segala yang ada di objek penelitian. Catatan tersebut berisi fakta-fakta yang bisa dilihat, didengar oleh pengamat teks laporan observasi. Si dua rupa dengan teks deskripsi. Pasamana kedua teks ini sama-sama menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Pabedana teks laporan observasi dan teks deskripsi terletak dari hasil wawancara. Teks laporan observasi sifatnya lebih universal atau umum, sedangkan sifat umum sesuai fakta dan deskripsi. Sedangkan teks deskripsi sifatnya lebih unik dan individual. Hasil wawancara dari teks deskripsi lebih menjurus dan lebih fokus atau spesifik. Poin pertama dalam pembahasan kita pada hari ini yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi artinya naskah berupa kata-kata asli dari penulis. Definisi laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan, diadukan, dan dilaporkan. Pengertian observasi yaitu peninjauan secara cermat melalui pengamatan. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah catatan atau naskah mengenai sesuatu yang ditulis melalui pengamatan atau peninjauan. Jenis teks ini bisa menggambarkan atau deskripsi hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, taude, dan peristiwa. Materi kita yang kedua yaitu patujun teks laporan hasil observasi.
Berikut tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, informasi tentang klasifikasi teks laporan hasil observasi. Memiliki informasi penting sesuai kriteria tertentu oleh hasil pengamatan. Observasi dilakukan lalu sistematis dan objektif. Gangkan nawaddi paperakani sedi persoalan atau hipotesis. Pasalena oleh hasil pengamatan. Dan poin kedua yaitu reken fakta patuju oleh observasi ialah aberangi informasi pasalena si dia hal si kena si bawa kriteria dan fakta sistematis dan objektif wedi diperluan untuk merupakan si di pasal. Poin yang ketiga yaitu magala kesimpulan purani diruntuk objek penelitian melalui kita. Napa dialani kesimpulan hasilnya pacapurangi mencaji pasampo iro sebuah laporan yang bermanfaat ilaleng pembelajaran dan pengetahuan. Observasi dipakai secara langsung supaya objek penelitian bisa jelas dan sesuai. Observasi ini bisa dilakukan pada anak-anak dan orang dewasa. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu ciri teks laporan hasil observasi. Angka 2 ciri teks laporan hasil observasi diita oleh ciri umum dan teks kebahasaan. Ciri umum biasanya angka pada ukiran laporan, di mana ciri-ciri umum yang pertama yaitu teks laporan diuki lengkap dan disusun sempurna. Yang kedua, penulisan sifatnya universal atau umum, global dan objektif. Poin ketiga, objek tunggal adalah objek yang diteliti dan diamati. Dan poin keempat, fakta sekena laporan hasil pengamatan. Poin kelima, hasil pola laporan melisa informasi yang terbukti benar. Dan poin keenam, informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas. Poin ketujuh, penulis teks laporan tidak terlibat dari hasil analisis dan observasi. Mereka hanya menulis dan melaporkan. Selanjutnya ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, memakai kata-kata frasa nomina. Teks laporan hasil observasi memakai frasa nomina atau kelompok kata benda. Kemudian, frasa tersebut diacueri teks deskripsi. Contohnya, Mandre Kodapura Loro Sengada tersebut Malisa Andreang sebagai kata benda dan ada urang sebagai kata penjelas untuk deskripsi sebelumnya. Jadi frasa Loro Sengada tersebut adalah ia mana Andreang yang engkau ada urang. Yang kedua, verba relasional. Verba relasional dipakai untuk istilah tertentu di bidang tertentu. Kata verba antara lain yaitu terdiri, atas, disebut, termaksud, merupakan, digolongkan. Contoh kalimat verba relasional yaitu potolok merupakan salah satu alat paroki. Lainnya verba relasional, teks laporan observasi memakai kata verba aktif. Kata-kata tersebut dena memiliki imbuhan kata. Contohnya mandre, minum, tinro. Poin ketiga, memakai kata penghubung teks laporan. Observasi memiliki kata penghubung, penambahan, dan serta. Kata penghubung persamaan yaitu sedangkan, namun, melainkan, persamaan, tetapi. Serta kata penghubung pilihan yaitu atau. Poin keempat yaitu memakai istilah keilmuan. Contoh Loro Sengada keilmuan yaitu degeneratif, mutualisme, simbiosis, karnivora, osteoporosis. Poin kelima yaitu kalimat utama teks laporan hasil observasi. Pakai Loro Sengada utama sebagai penyusun dan informasi. Setelah itu diacueri Loro Sengada penjelas betapa perincian informasi yang dilaporkan di beberapa paragraf. Poin selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, judul. Bagian judul terdapat di bagian depan yolo paragraf awal. Judul
kerangka ciri khas dan informasi keseluruhan dari hasil observasi. Yang kedua yaitu klasifikasi umum. Klasifikasi umum berisi fenomena benda yang sedang dibicarakan atau secara garis besar. Dalam teks laporan hasil observasi, klasifikasi umum berisi bagian dan pengenalan. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian atau manfaat. Deskripsi bagian menggambarkan fenomena atau benda yang sedang diamati, kemudian diuji. Materi selanjutnya yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Sebagai contoh yaitu jengkol. Sebagai contoh yaitu teks dengan judul jengkol. Jengkol merupakan salah satu tumbuhan yang dipuji ko taunge. Ia kia engkato sabang yang tahu deh napoji jengkol nasabah bauna. Jengkol termaksud salah di Andrea yang diolah dengan cara dinasu. Jengkol atau jering adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Bijina dipuji di Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai bahan pangan. Di Indonesia, jengkol biasa dinasu mencaci sambal, rendang, semur, dan lain sebagainya. Jengkol diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tanaman jengkol diperkirakan juga mempunyai kemampuan menyerap air tanah yang tinggi sehingga bermanfaat dalam konversi air di suatu tempat. Kalimat di atas terdiri dari bagian klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Teks laporan observasi terdiri dari isi teks, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Berikut analisis kalimat dalam teks observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Jengkol merupakan salah di tumbuhan yang dipuji ko taunge ia kia engkato sabangan tahu deh napoji sebagian tahu deh napoji jengkol nasabah bauna. Jengkol termaksud salah di Andrea yang diolah dengan cara dinasu. Poin kedua yaitu deskripsi bagian. Terdapat pada jengkol atau jering dan adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Di Cina dipuji, di Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai bahan pangan. Di Indonesia, jengkol biasanya inasu, mencaci sambal, rendang, semur, dan lain sebagainya. Poin ketiga yaitu deskripsi manfaat. Jengkol diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tanaman jengkol diperkirakan juga mempunyai kemampuan menyerap air tanah yang tinggi sehingga bermanfaat dalam konversi air di suatu tempat. Pekoga Puranipaha. Nah, dalam melakukan kegiatan observasi biasanya deki cilaleta, melainkan mengerjakannya secara berkelompok. Sekian pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga video ini cukup jelas untuk menjawab rasa bingung teman-teman dan juga rasa penasaran terhadap materi laporan teks hasil observasi ya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.